Terus amal ibadah apa yang paling afdol atau yang lebih tepat, yang spesialis di bulan ini? Tentu saja jawabannya adalah berpuasa, hadirin sekalian. Sebagaimana hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail, dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di Syahrillahil Muharram, di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi perbanyak puasa di bulan ini, hadirin sekalian, karena ini bulan terbaik untuk berpuasa sunnah setelah bulan suci Ramadan. Tapi perlu kita ingat nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan disamakan dengan Ramadan dengan cara difullkan. Jadi dibolongkanlah gitu loh. Mungkin dibolongkan di awal, mungkin dibolongkan di tengah, mungkin dibolongkan di akhir gitu loh. Terserah kita gitu. Tapi jangan sampai bolongnya 28 hari, hadirin. Berarti kan kita puasa cuma sehari doang di bulan ini. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Dan kalau kita butuh yang lebih spesifik lagi, maka tentu saja jawabannya adalah puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Al-Muharram. 10 Al-Muharram. Puasa yang sangat prestisius, hadirin sekalian. Tidak heran karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap bahwa Allah menghapuskan dosa kita pada setahun ini dengan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, atau yang dinamakan puasa Asyura. Jadi pastikan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Dan hadirin yang Allah muliakan, Abdullah bin Abbas pernah memberikan informasi kepada kita. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi kita atau Nabi SAW lebih menjaga, bersungguh-sungguh berpuasa dalam sebuah hari yang beliau utamakan dibanding hari-hari yang lain, dibanding hari ini, kata Ibn Abbas, yaitu hari Asyura. Jadi Nabi sangat menjaga puasa Asyura. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai kebablasan, jangan sampai baru ngecek puasa Asyura tanggal 17. Kapan nih gue rencana puasa Asyura? Loh itu udah 7 hari yang lalu mas, gitu loh. Akhirnya lewat. Jadi pastikan kita berpuasa, dan ingat berpuasa tanggal 10 Al-Muharram, bukan 10 September jamaah. Alhamdulillah gue udah puasa tanggal 10. 10 apa? 10 September. Gak ada dalilnya, hadirin sekalian. Puasa tuh puasa tanggal 10 Al-Muharram. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang Allah muliakan, para sahabat pun semangat berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Para sahabat Nabi itu sangat semangat, sebagaimana dibawakan oleh Al-Aswad bin Yazid. Kata beliau, "Ma ra'aitu ahadan kana amiran bi shaumi Asyura min Ali bin Abi Thalib wa Abi Musa al-Asy'ari." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih semangat mengajak orang berpuasa di hari Asyura atau di tanggal 10 Al-Muharram seperti semangatnya Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan hadirin yang Allah muliakan, sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu berpuasa Asyura walaupun sedang safar. Walaupun sedang safar. Beliau berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Jadi ketika bagi kita yang punya schedule traveling, punya schedule keluar kota, atau mungkin safar keluar negeri, karena urusan kerjaan dan lain sebagainya, ini tidak ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Kecuali kalau memang memberatkan, kecuali mungkin lagi sakit, atau bisa membuat aktivitas safar kita bermasalah, itu perkara lain. Makanya para ulama mengatakan
berpuasa atau hukum serta kaidah berpuasa sunnah pada saat safar itu seperti hukum dan kaidah berpuasa wajib ketika safar, ketika Ramadan pada saat kita safar di sana. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan jamaah nama-nama besar seperti Al-Imam Az-Zuhri itu bahkan ketika safar beliau berpuasa Asyura. Sedangkan ketika beliau safar di Ramadan itu beliau berbuka dan mengqadanya. Makanya hal itu menggelitik di benak banyak pihak. Kenapa Imam Az-Zuhri rahimahullah seakan-akan lebih mementingkan puasa Asyura dibanding puasa Ramadan? Karena ketika beliau safar tanggal 10 Al-Muharram, beliau tetap berpuasa Asyura. Tapi ketika beliau safar ketika Ramadan, beliau berbuka. Sebagaimana dibawakan Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Lalu hal ini ditanyakan kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Apa jawaban beliau? Kata beliau, adapun puasa Ramadan, kalau saya berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Beliau membawakan langsung redaksi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Allah berfirman, kalau Anda berbuka, Anda bisa ganti di waktu-waktu lain selain Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kata Imam Zuhri, kalau saya batalkan puasa Ramadan pada saat saya safar, saya bisa mengqadha. Adapun puasa Asyura, kalau saya nggak puasa, saya nggak bisa menggantinya. Artinya nggak ada ayat tentang itu. Beda dengan Ramadan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkanlah kebersamaan kita dengan tanggal 10 Al-Muharram nanti dengan berpuasa sunnah Asyura. Dan ini menghapuskan dosa 1 tahun ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai juga kita terjebak dengan talbis iblis, terjebak dengan tipu daya iblis. Karena ada sebagian orang itu sengaja tidak puasa Asyura. Kita tidak bicara dosa, karena ini tak jelas puasa sunnah. Tapi orang ini nggak puasa tanggal 10 Al-Muharram. Dan ketika ditanya, Mas, kenapa Anda nggak puasa di tanggal 10 Al-Muharram? Tenang aja, kemarin aku udah ngaji bahwa puasa ini menghapuskan dosa 1 tahun ini. Dan saya sudah puasa Arafah bulan lalu. Arafah bulan tahun ini dan tahun ini ke belakang dan tahun ini ke depan. Udah 2. Buat apa saya puasa Asyura? Kan udah Arafah. Bahkan kelebihan 1 tahun lagi nih. Gitu katanya. Saya mau dosa lagi, subhanallah. Na'udzubillah. Iya nggak hadirin? Kan Arafah tuh puasa nggak? Yang wukuf puasa Arafah. Dan puasa Arafah kan menggugurkan setahun ke belakang dan setahun ke depan. Sedangkan Asyura tahun ke belakang aja. Berarti udah dong, clear dong. Buat apa lagi kita puasa Asyura? Benar juga ya Pak Ustadz ya. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah permainan dari syaitan agar kita tidak semangat beribadah. Hadirin, tidak ada yang tahu kalau kita puasa Arafah, puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pahala kalau diterima. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, ini kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita kembali. Dan yang kedua, kalau diterima, emangnya sempurna? Siapa di antara kita bisa puasa sempurna hari ini? Dengan segala hiruk pikuk kota ini misalnya. Kita tahu puasa yang sempurna adalah mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan. Siapa yang bisa demikian secara 100%? Sebuah hal yang sangat sulit. Belum lagi makom tertinggi, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, bermain dengan puasa hati terhadap virus-virus hati. Siapa di antara kita bisa bermain seperti itu secara 100%? Maka hadirin yang Allah muliakan, disitulah
hikmahnya banyak sekali Allah berikan varian-varian ibadah, sehingga ketika kita tidak maksimal di kotak A, kita punya kotak B. Ketika kita nggak maksimal di kotak B, kita punya kotak C. Ketika kita nggak maksimal di kotak C, kita punya kotak D. Sehingga semoga dengan berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Sekali lagi, jangan tertipu dengan talbis iblis, karena banyak, bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi membawakan bahwa ada orang ketika tahu bahwa keutamaan puasa Asyura menghapuskan dosa selama 1 tahun, akhirnya pada tanggal 10 Al-Muharram, kata Ibnu Jauzi, orang ini berpuasa, tapi begitu adzan zuhur dia berbuka dengan sengaja. Bayangkan, puasanya nggak sampai maghrib, cuma sampai zuhur. Ketika ditanyakan, kenapa Anda berpuasa sampai zuhur? Kalau saya cukup 6 bulan aja. 6 bulan aja. Ya Allah. Subhanallah, luar biasa. Kan 1 tahun sampai maghrib. Kalau sampai zuhur 6 bulan berarti 50%. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kejadian ini diriwayatkan para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan terjebak dengan hal tersebut. Kalau dunia orang bisa semangat, kenapa di akhirat kita nggak semangat? Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang Allah muliakan. Berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, dan semakin disukai, semakin ditekankan kalau kita bisa menduetkan puasa tanggal 10 Al-Muharram dengan puasa di tanggal 9 Al-Muharram, atau sehari sebelum sebelumnya, H-1, puasa Tasu'a, kalau pakai istilah kita, puasa Tasu'a. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yauma tasi'. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka insya Allah aku akan berpuasa di tanggal 9. Aku berpuasa di tanggal 9, tapi falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sebelum datang bulan Al-Muharram di tahun depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi katakan la asuman tasi', itu pakai beberapa adawatu taukid atau takkid, jadi benar-benar saya akan puasa tahun depan. Hadirin yang Allah muliakan, dan sekali lagi tujuannya adalah untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Nabi ingin berpuasa tanggal 9, tapi tidak berhasil. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, berpuasa tanggal 9 Al-Muharram, ini memang belum pernah atau belum dilakukan Nabi SAW, tapi ini impian Nabi SAW. Hadirin, di masyarakat kita itu, kita suka ketemu orang-orang yang merenovasi rumahnya di kampung, padahal dia nggak tinggal di kampung dia, dan kakak adiknya juga nggak tinggal di kampungnya, dan orang tuanya baru saja meninggal dunia. Ketika kita cross check, Mas, kenapa sih renovasi rumah yang ada di kampung Mas, padahal Mas tinggalnya di Jakarta atau di Jabotabek? Maka orang-orang seperti itu akan menjawab, betul sih saya nggak tinggal di kampung, tapi ibu saya semasa hidup beliau punya impian dan cita-cita merenovasi rumah di kampung. Qadar Allah tidak kesampaian. Maka saya tergerak sebagai seorang anak untuk mewujudkan cita-cita ibu saya. Gitu hadirin. Pernah ketemu orang-orang kayak begini nggak? Kan gitu kan? Ibunya punya cita-cita merenovasi rumah, dan itu kan cita-cita luhur banyak ibu-ibu di mana-mana kan, merenovasi rumah. Atau mungkin ada orang punya pondok, ketika ditanya kenapa Anda punya pondok, ini cita-cita bapak, tapi nggak kesampaian, belum sudah keburu meninggal dunia, maka saya tergerak untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hadirin yang Allah muliakan,
Kalau itu antara anak dan orang tua, lalu bagaimana kita dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini cita-cita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah Anda tergerak? Tidakkah kita tergerak untuk mewujudkan cita-cita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika berbicara tentang masalah ini belum menggunakan berbagai penekanan. La asumanna tasi', aku benar-benar akan berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram. Oh, ini udah sangat personal hadirin. Ini tentang seorang umat dengan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi upayakan berpuasa tanggal 10 dan 9. Tapi kalau memang tidak bisa dan hanya bisa tanggal 10, puasa tanggal 10. Dan tetap hukumnya sunnah, bukan makruh. Dan perlu kita ketahui, memang ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang puasa tanggal 10 saja, maka hukumnya makruh, dan itu mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Itu pendapat yang rajih, walau ta'ala bisawab. Mayoritas para ulama mengatakan tetap sunnah, tapi kalau kita bisa sandingkan dengan tanggal 9, maka itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, itu memberikan kita opsi ketiga, yaitu berpuasa tanggal 9, 10, dan 11. Sebagaimana riwayat dalam masalah ini yang dikeluarkan Imam Ahmad misalnya, yaitu berpuasa sebelum dan sesudah H-1 dan H-1 dan H+1. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini tentang 3 hari itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang memvalidkan seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar, tapi sebagian juga ada yang melemahkan seperti Syalbani dan para ulama-ulama hadis yang lain. Sehingga masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 3 hari seperti Ibnu Hajar, seperti Ibnul Qayyim, dan juga Imam Syafi'i dalam kitab tapi ada yang mengatakan 2 hari. Nah, hadirin yang Allah muliakan, wallahu ta'ala alam bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya, kita tetap bisa berpuasa tanggal 11. Kita bisa tetap berpuasa tanggal 11 dengan keumuman memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Dan ini diperbolehkan dengan ijma' para ulama atau jumhur para ulama, kalau tidak seluruh para ulama. Yang diperselisihkan adalah apakah dia masuk ke bagian Asyura apa tidak. Tetapi fadilah pahala puasa di bulan Al-Muharram, maka itu didapatkan sebagaimana keterangan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jadi sekali lagi, kalaupun hadis itu lemah, kita tetap bisa puasa karena keumuman memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Kan memperbanyak bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, bisa tanggal 7, bisa tanggal 8, bisa tanggal 11, bisa lanjut terus 11, 12, lalu Ayyamul Bid 13, 14, 15, lanjut lagi 16, 17. Perbanyak puasa pada bulan ini jemaah sekalian. Wallahu ta'ala alam bisa